Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yura Elva dengan NPM 2478-297. Di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah Network Programming 2, yaitu pada lab 11 membahas tentang Basic of Ansible. Nah, jadi pada lab 11 ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar Ansible, lalu membedakan Ansible dari script Python untuk network automation, lalu mengidentifikasi komponen utama dalam arsitektur Ansible, lalu membaca dan memahami struktur dalam playbooks Ansible. Nah, jadi apa itu Ansible? Nah, jadi Ansible itu adalah sebuah automation engines yang digunakan untuk mengotomatisasi konfigurasi perangkat jaringan, lalu melakukan provisioning, melakukan orkestrasi workflow, dan melakukan audit dan completions. Nah, jadi Ansible ini dia memiliki karakteristik yaitu angeleless, yaitu tidak perlu menginstalasi software tambahan karena sudah menggunakan SSH, lalu berjalan di atas Python, bersifat deklaratif dan menggunakan YAML, mendukung otomatisasi dengan berbagai modul, dan terakhir untuk environment dengan skala besar. Nah, jadi fungsi utama dalam Ansible dalam jaringan ini adalah yang pertama yaitu configuration management, yaitu dia akan mengatur sebuah konfigurasi router ataupun switch secara otomatis. Lalu provisioning, dia akan mengatur interface, VLAN, routing, dan banyak lagi dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga dia ada orkestrasi, artinya dia menjalankan beberapa langkah konfigurasi secara berurutan. Dan terakhir ada audit dan compliance, yaitu dia akan mengambil informasi perangkat fetch seperti hostname, interface, iOS version, lalu uptime. Oke, di sini untuk perbedaan Ansible dan Python. Langsung ke pada exercise-nya, yaitu langkah pertama instalasi Ansible. Nah, yang pertama di sini dia install Ansible dan library tambahan lainnya. Nah, jadi kenapa langkah pertama ini kita harus menginstal menginstal Ansible dan library tambahan, karena dia menjadi tools utama untuk otomatisasi jaringan. Nah, jadi kenapa harus dilakukan itu? Karena yang pertama itu menjalankan playbooknya, lalu terkoneksi ke perangkat CLI menggunakan SSH, dan menjalankan modul-modul seperti iOS _command dan iOS specs. Nah, jadi untuk hasilnya dia sebuah controller itu sudah siap menjadi automation agents yang menjalankan tugas ke semua router dan switch. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu menyusun file inventory. Yang pertama yaitu menyesuaikan atau membuat ulang file inventory untuk digunakan dengan Ansible. Lalu pastikan pada file inventory terdapat group all dan terdapat subgroup untuk router maupun switches. Nah, langsung saja pada di sini pada pinetnya yaitu Docker. Next. Nah, yang pertama yaitu membuat sebuah file yang bernama inventory YAML. Nah, sebelumnya di sini saya sudah praktik langsung di jam kuliah. Jadi di sini saya buka saja filenya. Nah, jadi arti dari file inventory YAML ini itu dia berisi daftar perangkat jaringan Cisco yang dikendalikan oleh Ansible inventory YAML. Nah, seperti ini. Nah, jadi inventory ini dia menjadi sebagai pondasi utama untuk Ansible, karena tanpa inventory Ansible itu tidak tahu perangkat mana yang harus dikonfigurasi.
Nah, jadi yang pertama di sini ada all. Nah, all ini dia berarti grup paling atas. Jadi dia menjadi semua perangkat itu masuk ke dalam grup, berarti semua device. Lalu children, nah children itu dia menandakan bahwa di bawah grup all itu terdapat subgroup lainnya. Selanjutnya ada routers. Nah, routers ini adalah subgroup yang berisi semua router. Lalu ada host. Nah, host itu menandakan daftar perangkat dalam satu grup. Nah, di sini juga ada router. Router lagi ya. Nah, ini router. Ya, ini pada device router yang ada di perangkat yang saya gunakan. Nah, yang pertama di sini ada Ansible_host yaitu 192.168.1.1. Nah, jadi itu artinya IP pada device router ini. Lalu di sini ada Ansible user yaitu user dari SSH. Dan Ansible password juga sama Yuri. Ini dia adalah user login ke perangkat dan pada topologi. Ya, di sini saya menggunakan Yuri ya. Selanjutnya di sini ada Ansible Network OS. Itu dia berfungsi untuk memberitahu bahwa Ansible itu perangkat menggunakan Cisco iOS. Lalu di sini juga ada Ansible_connection. Nah, ini jenis koneksinya. Jadi jenis koneksinya yaitu dia menggunakan SSH CLI untuk perangkat Cisco. Oke, kita Ctrl X saja, clear. Oke, untuk selanjutnya langkah yang 3 yaitu membuat playbook. Nah, yang pertama kita akan menguji koneksi ke perangkat yaitu Ansible min-i inventory .yaml all min-amping. Oke, kita coba jalankan. Ansible min-i inventory.yaml min-amping. Oke, nanti kita lihat. Nah, ini. Oke, kita clear dulu ini. Kita tunggu di sini ya. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa semua perangkat yang kita setup tadi itu bisa berjalan dengan lancar agar kita bisa lanjut ke playbooknya. Nah, di sini terlihat sukses untuk hasilnya. Nah, seperti contohnya di S3 ini sukses untuk change-nya false dan ping sama dengan pong. Nah, berarti itu hasil runningnya ini berjalan dengan benar. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada menulis playbook yang di samping dan simpan dalam file bernama get. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba buka get version. Oke, di sini nah, di sini ada tanda atau ada minus yaitu 3. Nah, itu dia menandakan bahwa ini dokumen YAML-nya.
Nah, yang pertama di sini ada name, yaitu jalankan perintah show dan get fast pada switches. Nah, jadi ini hanyalah nama yang memengaruhi fungsinya saja. Selanjutnya di sini ada host. Nah, di host ini saya menggunakan all karena memasukkan semua device. Nah, jadi playbook ini dia akan menjalankan pada semua device, termasuk router, ke-6 router dan ke-6 switch dan 1 router yang sebelumnya yang didefinisikan dalam file inventory-nya. Nah, selanjutnya di sini ada get underscore fetch, yaitu no. Nah, yaitu jadi karena perangkat Cisco tidak mendukung method gather fetch default dari Ansible, maka dimatikan. Jadi menggunakan teks, yaitu nih teks. Nah, jadi teks pertama ini dia menampilkan modul iOS underscore command. Nah, itu mengirim perintah CLI, yaitu show version command ini, show version, maka hasil outputnya disimpan dalam variabel bernama hasil underscore version menggunakan keyword register. Oke, di sini kita coba jalankan ya. Clear. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, di sini dia akan kita tunggu sebentar. Nah, jadi outputnya ini dia akan menunjukkan bahwa Ansible itu berhasil mengirim perintah ke show version. Maka dia akan mengambil hasilnya dan menampilkannya. Nah, jadi ini memastikan bahwa playbook itu berjalan dengan benar. Tunggu sebentar. Coba ulang ya. Kita tunggu untuk hasil runningnya. Nah, di sini dia menunjukkan untuk hasil runningnya. Dia akan menjalankan perintah show dan get fast pada switches. Oke. Teksnya itu dia menampilkan versi iOS. Nah, di sini terlihat bahwa pada device switch yaitu S6 dan S3 itu berstatus oke. Berarti dia menandakan bahwa untuk hasil runningnya ini dia berhasil. Dia berjalan dengan benar. Oke, seperti ini. Kita selesaikan. Oke, di sini kita akan lanjut ke langkah 4, yaitu pada playbook get version itu kita akan menambahkan
teks untuk yang pertama nampilkan get files, yaitu berisi informasi interface, hostname, uptime, lalu versi iOS dan lain-lain dari setiap perangkat, lalu menyimpan patch dari setiap perangkat pada file JSON, maka keluarannya yaitu patch_s1.json dan seterusnya. Kita selesaikan dulu ini. Oke, seperti ini dia berhasil. Selanjutnya kita akan ke HPLS get version. Nah, ini nah, di sini pada name dia akan menyimpan ini nih. Nah, yang pertama di name dia akan mengambil fetch perangkat seperti hostname, OS, interface, uptime dan banyak lagi. Nah, di sini dia akan meregister hasil fetch-nya, lalu debug menampilkan fetch di konsol, lalu var di hasil fetch-nya. Lalu dia akan menyimpan fetch-nya itu ke file JSON untuk setiap perangkat, yaitu inventory hostname. Nah, jadi inventory hostname maka dia akan otomatis diganti dengan nama perangkat, misalnya seperti S1, S2 dan S3. Oke, kita X. Kita clear dulu, baru kita jalankan. Selanjutnya kita akan menjalankan hasilnya. Kita tunggu sebentar. Simpan patch. Nah, jadi untuk hasil runningnya kita selesaikan dulu. Nah, di sini untuk hasil yang running yang benar, dia akan menampilkan bahwa S1, S2, S4, router, S5 dan seterusnya itu dia bertanda OK. Jadi dia akan mengambil fetch dari perangkat. Nah, untuk dia menandakan tersimpan atau tidaknya, kita tunggu dulu ya. Kita cari di atas aja dah.
Oke. Ini hasil runningnya nggak jelas. Kita running ulang ya di sini. Nah, kita running ulang aja. Kita tunggu lagi sebentar. Nah, oke, di sini untuk hasil runningnya seperti ini. Dia di sini file recap. Nah, di sini pada router secure 0, incre 0, lalu oke 5, change 0, di sini violetnya juga 0. Di sini kita coba apakah dia tersimpan ke file JSON. Nah, maka kita gunakan perintah ls -l fetch underscore bintang JSON. Nah, di sini dia tersimpan, jadi dia sudah tersimpan ke fetch pada JSON. Di sini ada fetch underscore router.json, lalu S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Di sini kita gunakan perintah cat lalu fetch underscore router ya misalnya. Nah, kita buka. Nah, di sini untuk informasi dari routernya. Di sini ada Ansible fetch config. Nah, di sini untuk informasi dari router yaitu hostname dia R1 bernama S1, lalu iOS type dia iOS, lalu untuk versi dari Pythonnya yaitu 382, lalu net serial num itu 6711510, lalu net system dia iOS, lalu net version yaitu 15,4, dan change itu ada false dan pilot false. Nah, selanjutnya di sini kita coba untuk routernya. Misalnya kita ambil S2. Nah, di sini sama untuk hasil dari
fetch JSON-nya. Oke, di sini sudah selesai untuk keempat langkahnya. Nah, di sini juga sudah pertanyaan. Nah, di pertanyaan di sini saya sudah melaksanakan tugas pertanyaan ini di logbook, dan di sini saya juga sudah mengirim tugas ini ke GitHub saya. Jadi done. Nah, jadi mungkin sekian dari saya untuk lab 11 ini, yaitu Basic of Ansible. Nah, jadi mohon maaf bila ada kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.